Tidak lama lagi THR PNS, PPPK, dan pensiunan akan cair pada Maret tahun 2025. Paling lambat THR akan dicairkan sekitar tanggal 20 Maret atau seminggu sebelum Lebaran. Tak hanya THR, gaji ke-13 tahun 2025 juga dibayarkan bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunannya, termasuk janda atau duda pensiunan dan anak pensiunan yang telah meninggal. Besaran THR ditetapkan bervariasi tergantung golongan, masa kerja, dan jabatan. Aturan THR di Indonesia, pembayaran THR mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya THR. Pemberian THR 2025 bisa membandingkannya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Aturan pembayaran THR ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, termasuk mengatur waktu pembayaran, mekanisme perhitungan, dan sanksi bagi yang melanggar. Peraturan mengenai THR ini bertujuan melindungi hak pekerja dan memastikan pemberian THR dilakukan secara adil dan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, THR wajib dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan ketentuan itu, pembayaran THR Idul Fitri 2025 diperkirakan jatuh pada akhir Maret tahun 2025. THR karyawan swasta diperkirakan cair paling lambat tanggal 23 Maret tahun 2025. Sedangkan THR ASN diprediksi cair sekitar tanggal 19-20 Maret tahun 2025 atau 10 hari kerja sebelum Idul Fitri 2025. Berikut aturan THR Idul Fitri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024. Pasal 11. 1. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 2. Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 3. Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2024. Pasal 12. 1. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024. 21. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2024. 3. Besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024. Besaran THR 2025. Dalam hitungan besaran THR PNS 2025 terinci beberapa komponen yang menjadi bagiannya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan umum, serta tambahan tunjangan kinerja (TUKIN) dalam jumlah tertentu. Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024, pola besaran THR PNS 2025 meliputi gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, tunjangan keluarga, suami, istri dan anak. Besaran THR 2025. Dalam hitungan besaran THR PNS 2025 terinci beberapa komponen yang menjadi bagiannya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan umum, serta tambahan tunjangan kinerja (TUKIN) dalam jumlah tertentu. Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024, pola besaran THR PNS 2025 meliputi gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, tunjangan keluarga, suami, istri dan anak, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai TPP di pemerintah daerah. Komponen-komponen ini dicairkan berdasarkan pangkat, jabatan, dan peringkat kelas jabatan masing-masing penerima. Sedangkan bagi penerima pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, berlaku komponen meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan pensiun,
Jadwal THR PNS 2025 cair. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 14 Tahun 2024, THR PNS dan ASN lainnya disalurkan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dalam Pasal 11 PP Nomor 14 Tahun 2025 menjelaskan bahwa tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka THR 2025 diperkirakan cair 10 hari sebelum hari H Lebaran 2025. Hitung mundur 10 hari dari jadwal Idul Fitri 1446 Hijriah, maka pencairan THR 2025 diprediksi dilaksanakan mulai tanggal 20 Maret tahun 2025. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Maret dan tanggal 1 April tahun 2025. THR yang dibayarkan nantinya akan langsung dicairkan melalui rekening bank yang biasa digunakan untuk menerima gaji bulanan pegawai. Perhitungan besaran THR 2025. Berapa besaran THR PNS dan PPPK, serta gaji ke-13 PNS dan PPPK tahun 2025? Setidaknya bisa diprediksi berdasarkan perbandingan dengan besaran THR dan gaji ke-13 pada tahun 2024 lalu. Selengkapnya besaran THR dan gaji ke-13 PNS dan PPPK tahun 2024. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Ketua Kepala 26.299.000. Wakil Ketua, Wakil Kepala atau sebutan lain 24.721.200. Sekretaris 23.420.250. Anggota 23.420.250. Pegawai non-pegawai ASN pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon pejabat. Eselon 1 Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya 20.738.550. Eselon 2, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 16.262.400. Eselon 3, Pejabat Administrator 11.535.300. Eselon 4, Pejabat Pengawas 8.844.150. Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan. SD SMP, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 3.571.050. Masa kerja 10 tahun hingga 20 tahun 3.866.100. Masa kerja di atas 20 tahun 4.210.500. SMA, Diploma 1, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 4.089.750. Masa kerja 10 tahun hingga 20 tahun 4.456.200. Masa kerja di atas 20 tahun 4.884.600. Diploma 2, Diploma 3, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 4.573.800. Masa kerja 10 tahun hingga 20 tahun 4.971.750. Masa kerja di atas 20 tahun 5.436.900. Strata 1, Diploma 4, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 5.492.550. Masa kerja 10 tahun hingga 20 tahun 5.967.150. Masa kerja di atas 20 tahun 6.521.550. Strata 2, Strata 3, sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 6.470.100. Masa kerja 10 tahun hingga 20 tahun 6.964.650. Masa kerja di atas 20 tahun 7.542.150.